Assalamualaikum Pak Karona. Waalaikumsalam, Mbak Afsah. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar, Mbak? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya saya mau bilang makasih dulu nih Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tanya jawab santai untuk eh, dalam rangka gitu ya, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya kan Pak Karona ini adalah seorang wakil rektor bidang akademik ya Pak kalau nggak salah di Ya, universitas ya, dan juga ya. seorang ketua pengurus daerah Bengkulu. Kalau boleh tahu Pak, kesibukan sama latar belakang Bapak tuh seperti apa? Boleh diceritakan, siapa tahu pendengar di sini kepo nih Pak. Silakan Pak. Baik, Mbak Afsah. Ya, sebelumnya saya sih wakil rektor bidang akademik ya. Jadi ceritanya agak panjang dikit. Tahun 2022 saya mengundurkan diri untuk wakil rektor bidang akademik karena saya ada menyelesaikan studi S3-nya. Jadi saya sekarang sebagai kepala LPPM sekaligus kepala lembaga publikasi, pengembangan jurnal, penerbitan dan HKI, hak kekayaan intelektual. Mungkin itu ya perkenalannya. Mungkin kalau sibuk-sibuk di bidang jurnal ya sebenarnya saya tepatnya di lembaga publikasi ini, di mana jurnal universitas kami sebagai rumah jurnalnya. Jadi kita sama juga ya, kalau di RJI sekarang saya jadi ketua pengurus daerah untuk Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja Mbak Afsa. Baik Pak, berarti ini juga pengalaman Bapak di bidang akademik ini juga sudah mumpuni gitu ya, relevan untuk kita tanya-tanya di sesi kali ini. Nah, saya penasaran nih Pak, gimana pendapat Bapak melihat peran jurnal ilmiah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini seperti apa Pak? Pandangan Bapak, silahkan diberitahu. Baik, terima kasih Mbak Afsa ya. Kalau kita melihat tadi terkait dengan jurnal ilmiah, peningkatan mutu pendidikan ya. Kalau saya sih di bidang akademik ini pasti tidak lepas ya. Karena jurnal ilmiah ini perannya sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Mungkin yang pertama kita lihat terkait dengan akreditasi. Kalau akademik kan ketemunya akreditasi, baik itu institusi atau program studi gitu ya. Jurnal ilmiah ini digunakan untuk alat penilai ya, untuk mengevaluasi bagaimana kualitas lembaga pendidikan, institusi atau prodinya ya, universitas atau sekolah tinggi dan lain-lain. Terus yang kedua kita juga lihat kinerja dosen ya, dan prestasi mahasiswa. Kalau di akreditasi itu dilihat semua. Dalam publikasi artikel juga dilihat dari jurnal yang terakreditasinya, bisa meningkatkan reputasi lembaga. Ketemu lagi Sinta gitu ya. Jadi kalau banyak yang akreditasi, jurnalnya terakreditasi, nilai skor Sintanya juga tinggi. Mungkin kita juga bisa melihat terkait dengan apa ya, peningkatan kualitas pembelajaran ya. Kalau kita lihat dengan publikasi artikel yang mengkaji aspek pembelajaran, metode pembelajaran dan strategi pendidikan, ini juga sangat penting ya. Kita mendapatkan wawasan, kalau kita lihat wawasan di dalam pengetahuan baru kepada anak didik kita gitu kan. Ya, nanti kita bisa transferkan ke anak didik kita. Dan ini membantu dalam meningkatkan kualitas di dalam pengajaran gitu ya. Manfaat lainnya apa sih? Perannya lainnya apa? Banyak sekali. Kalau kita lihat juga di kurikulum, kalau ketemunya kurikulum ya, dari hasil-hasil temuan dari penelitian yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah, itu juga menjadi dasar di dalam pengembangan dan penyempurnaan kurikulum gitu kan. Terus apalagi ya, banyak yang lainnya mungkin kita lihat
di dalam jurnal ilmiah ini juga menjadi tempat untuk berbagi ide atau inovasi dalam bidang pendidikan terutama ya. Publikasi penelitian ini terkait dengan teknologi pendidikan, metode pengajaran yang inovatif ya tentunya, dan program pendidikan khusus itu dapat menginspirasi perkembangan atau menjadi solusi baru dalam pengembangan praktek yang terbaik di dalam pendidikan. Jurnal ilmiah sangat penting ya dalam memperkaya, memperbaiki, dan memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Berarti menurut Bapak ini peran jurnal ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sangat besar ya Pak ya. Nah, kalau misalnya untuk para pelajar, mahasiswa, akademisi, seperti itu seberapa penting menurut Bapak berkontribusi dalam publikasi ilmiah itu sendiri, Pak? Apakah lebih penting akademisi ataukah pelajar itu hanya 50%? Seperti apa tanggapan Bapak? Iya, tadi saya ceritakan ya, yang pertama adalah akreditasi. Kita nggak bisa akreditasi cuma akademisi saja, untuk dosen saja, pendidik saja, nggak bisa. Semua berkontribusi. Perubahan akreditasi dari standar 7 ke kriteria 9 itu merubah semuanya, bahwa kontribusi mahasiswa juga berperan penting di dalam penilaian akreditasi. Makanya ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, ya, mahasiswa dengan dosen itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat sepenting apakah gitu, tadi kan mungkin 50-50 ya, mungkin 50, semuanya penting. Dan kalau untuk akademisi sangat penting juga kalau kita melakukan pengajaran ya, kita cuma mengajar saja dari Tridharma itu, kita cuma mengajar saja, itu tidak bisa juga terkenal secara luas ya. Nggak ada, kayak mungkin belum pernah terdengar dosen mengajar terkenal dengan mengajarnya. Tetapi kalau kita sebagai pengarang buku, terus memiliki artikel yang bisa didistribusikan atau dipublikasikan, bisa diakses semua orang, ya mungkin dari situlah kita bisa terkenal karya-karyanya. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi kalau sepenting apakah untuk akademisi, pelajar tadi akademisi, kontribusi publikasi ilmiah ya sangatlah penting ya. Jadi untuk pengembangan secara pribadi, dosen atau pendidik dan profesional seseorang itu sangat penting. Dan dampaknya sangat luas untuk kemajuan pengetahuan untuk masyarakat yang secara keseluruhan itu. Itu Mbak. Baik, Pak. Karena ini penting banget itu ya, Pak. Jadi untuk mahasiswa juga ada peran untuk publikasi ilmiah. Apalagi kan di zaman sekarang yang mana publikasi ilmiah itu udah menjadi syarat kelulusan gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana supaya para pelajar atau mahasiswa maupun akademisi itu bisa meningkatkan minat mereka gitu Pak untuk ya mempublikasikan karya mereka, itu seperti apa tanggapan Bapak? Oke, untuk mempublikasikan karya mereka, untuk menaikkan minat gitu ya tadi, minat dan atensinya atau partisipasinya. Kita menentukan seperti yang saya lakukan ya, kita menentukan bahwa ada publikasi mahasiswa. Itu tidak hanya surat SK saja, tetapi kita harus melakukannya dulu, bagaimana sih komunitasnya, bagaimana nanti tempat ekspresinya, wadahnya. Jadi kalau kita sebagai pimpinan menetapkan bahwa mahasiswa harus publikasi, apalagi kita mulai MBKM ya, ada risetnya. Saya nggak mau tahu Anda harus melakukan publikasi di Sinta 3, di Sinta 2, gitu kan. Tetapi kita tidak memberikan jalannya. Maka yang perlu apa? Kita harus membuat dulu
komunitas atau kita harus memberikan pengetahuan melalui apa ya, harus ada workshop, ada seminar, workshop yang bagaimana, yang langsung aplikasi. Jadi mahasiswa tidak akan kebingungan gitu kan untuk menulis. Minatnya akan tertarik kalau ada wadahnya dulu. Kita lakukan workshop, terus di dalam workshop itu memberikan pemahaman yang lebih tentang proses menulis, strategi penelitian, standar penulisan yang berlaku, ya itu kan yang terpenting. Kalau sudah itu sudah siap, ya kita nanti akan memberikan bagaimana dukungannya. Tidak hanya menulis saja, harus ada rewardnya dong. Apakah mahasiswa harus mengeluarkan uang? Ya kita kasih reward yang terbaik, yang bisa publikasi di mana kita berikan reward. Kita melakukan dukungan gitu ya. Terus kita akan menyediakan sarana prasarana gitu kan. Jadi jangan kita cuma namanya nempel saja, mahasiswanya mencari di tempat yang teragregasi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan, tapi kita tidak memanfaatkan link-link kita. Jadi itu yang mungkin bisa mendukung ya, dengan berbagai strategi ya diharapkan minat dan partisipasinya bisa meningkat. Jadi jangan langsung kita berikan, kita kasih pelatihan dulu, kecil sudah selesai, kita kasih wadahnya kemana proses untuk publikasinya, bagaimana caranya ya. Ada beberapa sih universitas yang menetapkan bahwa mahasiswanya wajib publikasi, contohnya Sinta 3 dan 4. Sedangkan di tempatnya, di institusinya, baru ada satu jurnal yang terakreditasi Sinta 4. Nah, itu kan menjadikan kesusahan mahasiswa. Saya harus mencari di luarnya seperti apa. Nah, ini minatnya jadi menurun ya. Tapi kalau kita lakukan latihan, kita berikan jalan ya, maksudnya cinta. Oh ini tempat tujuannya ini, fokus skupnya ini, kita latih. Secara itu kita dampingi, kalau ada perbaikan di dalam artikel kita dampingi ya, mahasiswanya pasti semangat. Mungkin itu Mbak Afsa. Baik Pak, berarti tadi juga udah dikasih saran-saran gitu ya Pak, tips-tips gimana supaya meningkatkan minat para mahasiswa gitu untuk mempublikasikan karya mereka. Nah, sekarang ada nggak sih Pak harapan dan sarannya untuk akademisinya gitu? Tadi kan udah untuk mahasiswanya. Sekarang untuk akademisinya ataupun peneliti supaya jurnal ilmiah itu bisa mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia gitu. Oke. Nah, ini akademisi ya, berarti saya juga ini ya. Cuma saya berikan beberapa saran ya. Pastinya kalau kita melakukan penelitian, kita harus sesuai dengan bidang kita ya, topik atau penelitian yang pastinya relevan dan update gitu ya. Bagaimana topik penelitian yang relevan, menarik, yang sesuai dengan bidang ilmu kita, ya nanti pastikan topiknya bisa memiliki keunikan atau berkontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang sudah ada. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin kita bicaranya terkait dengan penelitian ya. Kita harus melakukan penelitian yang mendalam dan teliti di dalam mengumpulkan data atau informasi yang akurat ya, serta relevan pastinya gitu kan. Ya, kita juga menggunakan metode yang tepat, yang jelas, ya tulisan yang jelas dan terstruktur, pastinya rujukan juga ya, rujukan penulisan ilmiah yang berlaku secara umum ya, mengikuti standar-standar penulisan ilmiah, dan mungkin kita bisa juga harusnya membuka saran dan kritik terhadap bisa rekan-rekan sejawat kita atau mentor, reviewer untuk meningkatkan atau diberikan feedback ya, umpan balik untuk memperbaiki atau menyempurnakan artikel ya sebelum kita publikasikan. Jadi itu juga bermanfaat. Mungkin itu saja Mbak yang bisa
kita berikan saran-sarannya bisa untuk di dalam peningkatan kualitas publikasi ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi kan dari mahasiswa ke akademisi, sekarang ke mahasiswa lagi nih Pak. Gimana sih menurut Bapak supaya pelajar dan mahasiswa itu bisa terlibat dalam publikasi ilmiah sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka? Jadi dimasukkan ke dalam proses pembelajaran mereka itu seperti apa? Oke, ya ini sudah tidak bisa kita hindari lagi yang saya ceritakan tadi, MBKM gitu kan. Ini jadi kebutuhan penting kalau dia memilih riset gitu ya. Jadi menjadi salah satu yang terpenting mahasiswa harus terlibat di dalam publikasi. Apalagi perubahan tadi yang saya ceritakan adalah akreditasi, baik mau perguruan tinggi ataupun program studi, publikasi itu sangat penting ya. Dan paling penting lagi untuk mahasiswa kenapa harus publikasi? Ternyata kalau mau masuk ke jenjang berikutnya dari sarjana S1 ke S2 atau S3 itu juga harus menyertakan bukti publikasinya. Mana publikasinya dari S1 ke S2 lah. Maka bagaimana sih secara tidak langsung harusnya sudah terlibat ya. Jadi mahasiswa itu bisa nggak bisa pasti akan terlibat di dalam publikasi jurnal. Terus bagaimana sih keterlibatannya di dalam proses belajar ya. Jadi kalau di dalam proses belajar sebenarnya kita sertakan di dalam penulisan artikel dan bahkan ada beberapa ya luaran di dalam pembelajaran itu bentuknya adalah publikasi artikel. Itu ya yang terjadi karena kita kan ada tuntutan yang besar ya terkait dengan akreditasi. Terus di dalam keterlibatan di publikasi juga kita membimbing mahasiswanya atau mahasiswa kita bimbing untuk didukung di dalam setiap penelitian. Terus kita memberikan juga kesempatan atau partisipasi untuk mahasiswa mengikuti seminar, konferensi, baik itu nasional atau internasional, sesuai dengan bidang studi mereka ya intinya. Jadi ini untuk melihat atau bisa dia mempresentasikan hasil dari penelitian mereka dan bisa berdiskusi dengan para peneliti yang lainnya. Tuh. Atau dia mengikuti berbagai macam workshop terkait dengan penulisan ilmiah, dia mengikuti juga berbagai macam pelatihan, ya. Yang pastinya yang terakhir harus tersedia. Jadi makanya sudah dilakukan workshop juga tersedia fasilitas yang ada untuk mahasiswa memanfaatkan fasilitas yang ada di institusi pendidikan masing-masing. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, Pak. Eh, jadi kalau misalnya untuk kan di internet ini banyak banget ya Pak, kayak jurnal-jurnal ilmiah, mau yang dari Sinta 1, Sinta 2, bahkan ada yang sudah Scopus. Menurut Bapak, bagaimana sih supaya kita bisa memilih jurnal ilmiah yang bisa kita ambil atau bisa menginspirasi pembaca gitu di bidang pendidikan itu seperti apa? Kalau memilih jurnal ilmiah ya, kalau kita bicara memilih jurnal ilmiah ya pastinya seperti tadi ya, kita cari reputasi jurnal, baik internasional bereputasi, nasional terakreditasi, lah itu memilih jurnal yang bereputasi yang baik. Ya, ini yang pastinya. Ya, berikutnya setelah kita memilih, kita lihat juga fokus dan skop atau ruang lingkupnya di dalam jurnal itu sesuai enggak atau relevan enggak dengan kebutuhan kita gitu kan. Setelah itu kita juga melihat juga editorial dan pereviewnya seperti apa, kita lihat dampak citasinya seperti apa, itu kan di dalam jurnal itu terlihat semua ya. Aksesnya bagaimana, apakah open access atau close access, mudah dibaca apa tidak, kita lihat ya dengan beberapa
pilihan jurnal ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya kita bisa melihat atau bisa menginspirasi, menambah wawasan di dalam bidang ilmu kita. Mungkin itu saja di dalam memilih jurnal. Yang pastinya apa sih kebutuhannya, kita mau kemana gitu kan. Pasti bereputasi yang utamanya ya, baik itu terakreditasi SINTA atau internasional yang bereputasi. Ya, itu Mbak. Oke, Pak. Jadi berarti dalam memilah-milah jurnal itu yang paling utama tadi reputasinya dulu ya, Pak ya. Eh, Terus untuk langkah-langkah, ada langkah-langkah yang bisa diambil nggak, Pak, untuk meningkatkan kualitas dan relevansi jurnal ilmiah itu dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bagaimana menurut Bapak? Langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kualitas ya Mbak. Ini yang baru tren ya Mbak ya, makanya kita juga menghadapi, kalau kita sebagai pengelola jurnal itu menghadapi yang harus kita siapkan adalah pelindungan hukum bagi penulis dan pengelola. Ini tadi saya singgung sedikit. Bagaimana meningkatkan kualitas? Ya ini yang terpenting. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang banyaknya perubahan ya Mbak, kaitannya dengan web-web jurnal kita, yaitu Sinta saja sudah ada cloningnya. Terus ada kebanyakan apa ya, penipuan dan sebagainya, itu harus dilindungi ya autornya dan pengelolanya yang dikejar-kejar. Kita tidak tahu permasalahannya, tetapi pengelolanya yang menjadi atau terimbas atau terdampak. Tapi ada beberapa sih untuk meningkatkan kualitas terkait dengan jurnal ilmiah, ya pastinya peningkatan kualitasnya ini ya terkait dengan penelitian. Kita memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal ya, akses terhadap sumber daya, pelatihan, metodologi penelitian, fasilitas penelitian. Ini banyaknya pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kualitas ya, pelatihan yang langsung aplikasi ya. Saat ini kan pelatihan seremonial gitu ya, yang aplikasi yang langsung menuntun penulisnya, autor baru atau autor lama, itu meningkatkan kualitasnya. Yang kedua adalah harusnya ada workshop-workshop atau pelatihan terkait dengan reviewer atau mitra bestari yang dilakukan ya dengan standar ya yang sesuai dengan kita ya, standar tinggi, kredibel, ya memastikan validitas, kualitas, originalitas bagaimana lah, itu yang terpenting. Jadi untuk meningkatkan kualitas. Kait lagi dengan etika publikasi, juga transparansi dan etika publikasi dalam jurnal ilmiah juga menerapkan standar dan pedoman yang jelas, itu kan. Terus terkait dengan pengembangan infrastruktur penelitian, ya itu juga akan meningkatkan kualitas di dalam pengelolaan jurnal ilmiah ya. Dan banyak lagi yang kaitannya dengan kualitas adalah ya pembinaan penulis, bagaimana kita melatih membina peneliti, penulis, editor jurnal dalam keterampilan penulisan ilmiah, pengelolaan jurnal dan praktek publikasi yang baik gitu kan. Nah, itu juga langkah-langkah yang kalau dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan ya pasti di jurnal ilmiah terus akan meningkat kualitasnya. Nah, mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak atas mungkin insight dari Pak Karona ini. Tapi karena waktu kita sudah terbatas nih Pak, jadi mungkin sampai sini saja sesi tanya jawab kita. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di sesi tanya jawab kali ini. Kalau gitu eh, mungkin kita tutup saja ya Pak ya. Terima kasih pendengar untuk pendengar yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.